sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Cahyo Hari Purwanto punya aktivitas pekerjaan yang sangat padat, membuatnya sadar bahwa hidup itu harus seimbang. Menurutnya, bekerja keras memang wajib, tapi menjaga kesehatan adalah kebutuhan utama. Sebab, ia pernah jatuh sakit dan rasanya tidak nyaman sekali. Pak Cahyo bercerita, tekanan pekerjaan yang begitu besar sempat meninggalkan jejak di tubuhnya. Dari kadar kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah sempat tercatat tinggi. Saya diminta untuk pasang ring, di mana ketika hasil GMCU saya di salah satu rumah sakit dipasang ring. Saya waktu itu tidak nyaman dengan kesimpulan yang dari hasil GMCU. Saya minta second opinion. Ternyata second opinion itu tidak harus. Maka dari itu, tepatnya sejak 14 tahun lalu, Pak Cahyo mulai memperbaiki pola hidup. Ia memilih bersepeda sebagai olahraga utama. Tentu, hal ini juga dibarengi dengan pola makan yang sehat. Bagi Pak Cahyo, prinsipnya sederhana. Semakin sibuk bekerja, semakin keras pula ia harus berolahraga. Selain itu, Pak Cahyo juga punya tips jitu untuk jaga kesehatannya sampai sekarang. Ayo simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya, Rolf Surapraja. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Simak baik-baik ya. Nah pemirsa, saya mau mengajak Anda untuk sedikit merenung ya. Apapun jabatan Anda, berapapun usia Anda, ingat, serangan jantung tidak pernah pandang bulu. Hari ini mungkin Anda masih sibuk mencari rezeki, bekerja ke sana kemari, tapi kalau kesehatan Anda abaikan, detik berikutnya bisa berubah menjadi penyesalan. Nah ini pernah mampir masalah kesehatan yang mengganggu jantung ke narasumber kami kali ini ya. Ada Pak Cahyo. Bapak apa kabar Pak? Baik-baik. Kesini nggak pakai sepeda kan? Oh iya, tidak. Lihatnya sepeda dari tadi soalnya. Begitu ya, siap. Ini hobi sepeda sekarang setelah pensiun atau dari dulu sejak aktif bekerja? Oh, sudah sejak aktif ya, tahun 2011 itu ya. Senang sepedaan? Yes. Paling jauh kemana? Saya kemana-mana Pak. Saya pernah di Papua, pernah di Manado, Sepedaan pernah di sana? sepedaan. Sekaligus berapa kilo? Kalau harian sekitar 30, tapi kalau fondo-fondo itu sekitar 100-an lah. Luar biasa. Ini fisiknya luar biasa nih, 59 tahun ya Pak ya? Iya. Masih kuat 100 kilo? Iya Pak. Bapak lagi ada di TV Nasional, silakan disapa istri tercinta, mungkin anak-anak ya, atau mungkin sahabat-sahabat pada saat dulu bekerja, silakan Marka. Sapa semua Pak. Apa kabar semuanya, anak aku, istriku, dan kelompok-kelompok komunitasku. Ada KKS, ada juga Briko, oke. Sukses selalu, salam dari Metro TV. Nah pemirsa, Pak Cahyo ini memang pernah punya masalah dengan kesehatannya. Ujung-ujungnya dulu sempat harus pasang ring. Tapi itu cerita dulu. Setelah menggunakan laser, faktor resikonya, masalah-masalahnya sudah bisa dikendalikan ya. Kita mundur Pak. Ke saat Bapak dulu pernah punya masalah. Coba Pak, ceritakan dulu masalah Bapak apa aja. Oke, jadi di awal saya sih merasa sehat ya. Tapi ketika berjalannya waktu, di tahun 2011, 2012 itu ada GMCU diindikasikan di jantung saya ada penyumbatan. Akhirnya, tapi saya merasa fisik saya oke. Terus saya bikin second opinion di tempat lain, di rumah sakit atau dokter lain. Akhirnya dengan merasakan pendapatnya berbeda. Pendapatnya berbeda sehingga ketika saya merasa pendapatnya itu lebih logis dengan kondisi yang saya rasakan physically, akhirnya saya tidak pasang ring. Tidak pasang ring. Nah dari situ saya perkuat di sisi lain supaya
penyumbatan itu menjadi terkurangi lah, diminimalkan risikonya. Saya olahraga yang sifatnya kardio, makanya saya masuk ke sepeda. Oke, sumbatan. Ya. Pasti ada penyebabnya, betul Mbak Preti, Mas Boyke. Dulu hasil pemeriksaan apa tuh angkanya yang tinggi-tinggi itu? Ya pasti waktu itu kolesterolnya bisa 240 itu ya. Oke, kolesterolnya tinggi. Setelah itu ada apa lagi Pak? Asam urat. Asam uratnya antara berapa? 8 sampai 9. Bagus, tinggi Pak. Terus Tensinya bagaimana Pak? tensinya itu 150-an lah, sekitar bawahnya 100-an. Lumayan. Gula darah? Gula saya even memang dari kecil sudah menjaga karena orang tua kan ada turunan gula. Saya jagain supaya karbo yang masuknya naik. itu ya. Berarti ada 3 faktor resiko kenapa Pak Cahyo sampai ada penyumbatan. Iya. Gitu Pembuluh darah. Tensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Berikut adalah ilustrasi yang bisa Bapak lihat dan juga pemirsa saksikan ilustrasi kondisi pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Kalau kita lihat 0% itu berarti pembuluh darah ini masih mulus, masih licin, masih lebar. Ini hanya terjadi saat kita masih anak-anak. Pada dasarnya seiring dengan bertambahnya usia, berbagai makanan yang kita konsumsi, faktor udara dan lain-lain, penyempitan pembuluh darah ini terjadi. Tapi dia berprogres, jadi nggak langsung ke 100% pemirsa. Tapi sedikit demi sedikit, nanti makin lama makin banyak. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai penyempitan ini terjadi dengan cepat. Ya. Jangan sampai ya, misalkan tahun ini 60, tahun depannya udah langsung naik jadi 90%. Atau jangan sampai yang 60% ini dindingnya rapuh. Karena bentukan penyempitan pembuluh darah itu seperti bisul, dia bisa pecah. Nah, ketika pecah nanti ada gumpalan darah yang menyumbat dan akhirnya aliran darah menjadi terhambat. Dan kalau misalnya terganggunya di pembuluh darah jantung, ya nanti jadinya serangan jantung. Nah, pemirsa, menjadi tua adalah sebuah kepastian. Tapi menjadi tua dengan sehat itu adalah sebuah pilihan. Dan Pak Cahyo memilih menjadi tua. Nggak apa-apa, tapi harus sehat. Makanya, ya masalah-masalah tadi sekarang sudah terkendali karena Pak Cahyo sudah menggunakan teknologi laser untuk melengkapi usaha gaya hidup sehatnya. Ya Pak ya? Siap. Sudah pakai laser, manfaat apa yang Pak Cahyo rasakan? Yang pasti secara medical report, angka-angka menurun membaik. Pertama, tensi 120, 90, 185 lah kira-kira seperti itu. 120 80 itu angka cantik Pak, tahan di situ terus ya. Kolesterol, Nah, kolesterol masih lumayan, tapi masih di 180-an, walaupun itu sudah di bawah 200, walaupun bagus Pak. agak mintip-mintip ya. Asam urat hati-hati, berapa tuh asalnya 89 sekarang? Sekarang sekitar 5. Wah. Kalau ke badan, yang Bapak rasakan apa setelah pakai laser? Pasti lebih bugar. Bugar itu mempengaruhi segala aktivitas sehari-hari itu, menjadi semua yang sifatnya bugar itu berpikir juga enak, makan juga enak, jadi semuanya jadi enak semua. Jadi artinya hidup juga akan lebih berwarna dengan semua sehat itu. Ya bahkan ketika saya sebelum membeli alat itu, saya kan tidak percaya 100% dengan cerita-cerita yang kita kalau menghadapi orang-orang bekerja. Jadi apa Pak yang Bapak lakukan Pak pada saat itu? Pada saat mau beli, oh pasti saya mendengar ya acara ini kan saya mendengar Go Healthy. Setelah itu saya tidak hanya menonton, saya punya komunitas, saya tanya tentang itu, memang ya biasalah, maaf ya bahasanya, itu memang manfaatnya apa gitu kan, so-what gitu. Oh iya, banyak bercerita bahwa ini angka saya seperti ini, ya percaya atau tidak. Jadi angka saya komunitas seperti Bapak pun merasakan manfaat ya, teknologi. ada beberapa. Bukan hanya Bapak aja Tidak. kan. Nah, Kalau itu proven. proven kan artinya. Ya pemirsa, jadi bukan hanya Pak Cahyo loh yang merasakan, grupnya pun. Bahkan saya mengerti ya, saya sendiri pun sama. Setiap kali kita ditawarkan sesuatu, tentu kita lihat teorinya, tapi kita juga lihat bukti-bukti pada teman-teman komunitas yang menggunakan. Saya juga sama seperti itu. Nah pemirsa, mengapa Pak Cahyo dan teman-temannya kok bisa terbantu? Ya, Pak Cahyo dengan teman-temannya tentunya juga usianya kan seumuran ya. Mungkin kita bisa gambarkan bahwa darahnya itu sudah kental ya. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian juga asam urat tinggi, kurang lebih seperti inilah pemirsa ya. Ketika teknologi laser itu digunakan tuh seperti yang dipakai oleh Kang Ronald ya,
maka teknologi laser itu sinarnya dia akan menguraikan gumpalan darah sehingga kekentalan darah itu menjadi terurai. Akibatnya apa? Nutrisi dan oksigen menjadi lebih baik. Akibatnya apa yang dirasakan oleh Pak Cahyo? Tekanan darahnya turun, kemudian kolesterolnya juga turun, kemudian juga asam uratnya turun. Karena si kolesterol dan asam urat itu dijadikan tenaga. Makanya beliau ketika menggunakan sepeda menjadi lebih segar. Pemirsa, kalau ingin menua dengan sehat seperti Pak Cahyo dan teman-temannya, bayangkan masih bisa naik sepeda. Yuk, kita lengkapi pola hidup kita, yaitu yang namanya pola makan, pola tidur, pola olahraga, kemudian tetap tes ke dokter untuk ketahui kondisi darah kita, makan obat kalau memang dianjurkan oleh dokter, dan tambahkan teknologi laser untuk melengkapinya. Oke? Saya bahas mengenai masalah pembuluh darah terlebih dahulu. Jadi pada saat sinar laser ini sampai ke dinding dalam pembuluh darah Anda, yang dikerjakan adalah pembuluh darah akan menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah menjadi lebih lentur, terbuka, dan tensi menjadi terkendali. Ini yang dirasakan oleh Pak Cahyo. Tapi selain pembuluh darah, di pergelangan tangan kiri kita ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Di sana nantinya titik akupuntur tersebut menjadi aktif, pompa jantung menjadi lebih teratur dan efisien, tensinya menjadi lebih stabil, tapi di saat bersamaan saluran pernapasan juga dijaga kesehatannya. Makanya tadi dengar cerita Pak Cahyo, walaupun usia sudah mendekati lansia, tapi beliau masih kuat sepedaan sampai 100 km. Ya, ini terjadi karena memang fungsi pompa jantung dan fungsi paru-parunya berjalan secara optimal. Jadi untuk pemirsa yang masih muda, ayo dong jangan mau kalah sama kebugaran dan kesehatan dari milik Pak Cahyo. Caranya gimana? Satu, pola hidup sehat dilakukan. Yang kedua, pakai teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, Pak Cahyo sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya untuk tensinya, kolesterolnya, asam urat yang dulunya tinggi sekarang terkendali. Artinya sudah menurunkan faktor resiko terkena komplikasi. Ya, kalau Pak Cahyo mau usaha, masa Anda nggak mau usaha, pemirsa ya. Jadi yang saya gunakan, Pak Cahyo gunakan itu adalah teknologi laser. Kalau yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser. Ini adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Yang paling baik adalah sebagai upaya pencegahan penyakit, pemirsa. Dan sekali lagi bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah yang tinggi. Dengan penggunaan rutin harapannya bisa mencegah dari komplikasi. Wah, ini nyawa taruhannya, pemirsa ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya dan sekarang waktunya Anda untuk merasakannya. Jadi pemirsa jangan tunda lagi, sekarang juga konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Ya, telepon sekarang atau boleh Anda catat dulu silahkan, foto dulu silahkan, tapi pastikan nomor sudah sesuai ya. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu yang resmi dan bergaransi yang hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat ya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh Anda kunjungi saja kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang ya. Pemirsa, buat Anda yang ada di usia pensiun, lansia, bisa kok sehat kayak Pak Cahyo. Makanya gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan
Bebaskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang saatnya kita bicara fakta ya. Fakta yang mungkin saja terjadi kepada Anda ya. Ini fakta yang harus kita waspadai pemirsa nih ya. Sumbatan arteri koroner kiri berdampak fatal dalam hitungan menit. Every second matter. Kok bisa ya Mbak Preti ya? Oke, jadi kita perlu paham. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah yang dimana di dalamnya mengalir darah kaya akan oksigen. Nah, kalau berbicara arteri koroner kiri, berarti ini adalah pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung. Kita sama-sama lihat, berikut adalah ilustrasi sederhana dari pembuluh darah jantung itu sendiri. Jadi pada dasarnya, otot jantung kita itu kan ada kanan, ada kiri. Jadi pembuluh darahnya juga sama. Ada pembuluh darah kanan, ada pembuluh darah kiri. Nah, yang pembuluh darah kiri ini akan turun ke bawah dan dia bercabang ke bagian belakang, muter dia ke belakang. Nah, permasalahan lebih lanjut adalah jantung kiri adalah ruang yang bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya ada sumbatan pada pembuluh darah jantung kiri atau arteri koroner kiri, maka bisa mengganggu fungsi dari otot jantung yang bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Sekarang sudah paham ya bahwa pembuluh darah tersebut vital. Nah, kalau ada sumbatan, kita lihat ya sumbatannya terjadi pada pangkal di atas dari arteri koroner kiri. Apa sih yang dikhawatirkan? Berarti darah tidak dapat mengalir ke kiri bawah dan tidak dapat mengalir ke bagian kiri belakang. Otomatis otot jantung di ruang kiri akan langsung stop. Darah tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Fatal. Kenapa? Karena dalam hitungan menit saja ujungnya adalah kematian. Lalu bagaimana caranya? Jangan sampai ini terjadi. Berarti yang pertama adalah pola hidup sehat harus dilakukan. Lalu kalau misalnya dokter menganjurkan pengobatan, ya harus diikuti karena nyawa taruhannya. Lalu yang terakhir adalah manfaatkan teknologi laser untuk bantu jaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Oke, kembali ke Pak Cahyo yang dulu sempat punya masalah dengan tensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi, meskipun sekarang sudah terkendali setelah menggunakan teknologi laser ya. Oke, apa yang membuat Pak Cahyo memutuskan saya harus pakai laser nih sebagai salah satu solusi masalah kesehatan saya? Pertama dari cerita yang berbasis data bahwa laser itu salah satu fungsinya adalah untuk melancarkan pembuluh tadi. Betul. Dari situ problem utama saya kan di pembuluh. Jadi bagaimana pembuluh itu supaya sehat ya harus di solvingnya di situ. Oke. Dipakai sehari berapa kali Pak? 2. Kapan aja? Jadi pagi sama malam lah. Pagi itu sekitar habis breakfast, habis makan, terus malam itu sekitar jam 6, jam 7. Oke. Sepertinya itu juga atas sarannya dari acara Go Healthy. Jadi saya simpel aja, jadi nggak ada sesuatu yang membuat saya harus berimprovisasi karena memang seperti itu. Dipakai di rumah atau sambil aktivitas? Tergantung saat itu saya lagi apa. Oke, artinya nggak mengganggu aktivitas kan penggunaannya kan? Enggak, artinya sangat fleksibel dimanapun. Yang penting juga harus digunakan adalah bukan hanya yang di pergelangan tangan, tapi yang dipasang di rongga hidung, intranasal. Bapak pakai juga rutin? Pakai. Ih keren. Rutin juga ya? Rutin, tapi rutinnya memang agak terlambat, baru sekitar setahunan lah ya. Okay. Tapi itu it's better.
Lebih sehat dulu atau sekarang setelah menggunakan laser? Sekarang pasti. Sekarang ya? Sekarang. Karena memang ya itu semuanya nampak sih, semuanya dari angka, dari data, dari feel body ya. Kalau istilahnya kalau di dalam body baterai itu ya, itu nampak. Oke, hebat Pak Cahyo. Ini penjelasan Pak Cahyo harus menjadi cahyo untuk kita. Menjadi cahaya penerangan. Amin. Gitu. Kita bahas lagi Mas Boyke. Nah makanya gunakan teknologi laser ini dengan pertimbangan apa? Ada yang namanya teknologi barat, teknologi lasernya. Ada yang namanya teknologi timur, teknologi akupunkturnya. Yang perlu juga diperhatikan pemirsa bahwa teknologi laser pun selain dua teknologi tadi ditambahkan yang namanya teknologi yang disambungkan intranasal ya. Lihat kalau dilihat di gambarnya. Dan Pak Cahyo menggunakannya untuk apa? Karena kita tahu bahwa pembuluh darah di otak ini membutuhkan kita, kesadaran kita untuk tetap aliran darahnya bagus ya. Karena di situ bisa terjadi stroke, demensia, vertigo, sakit kepala, migrain, dan sinusitis. Itu semua karena dipakaikan teknologi intranasal, maka aliran darah di sana juga menjadi baik. Ingat, makin tua kita makin sering mudah menjadi pikun, sering sakit kepala. Bahkan beberapa orang-orang yang sudah terkena stroke pun bisa dibantu proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Saya sendiri dengan adanya sinusitis ini terbantu ya, apalagi nih lagi musim hujan ke pancaroba seperti ini akan sangat membantu. Karena apa? Kuncinya tetap di aliran darah. Jadi kalau pemirsa punya masalah tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, berarti Anda bisa mengikuti apa yang sudah Pak Cahyo lalui. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, kolesterol, asam urat, maupun gula darah. Lebih jauhnya lagi adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Digunakannya secara rutin ya pemirsa, ada satu kesatuan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan juga ada ekstensinya yang bisa digunakan di rongga hidung atau secara intranasal. Pada dasarnya adalah lakukan upaya secara satu kesatuan. Jadi pada saat Anda pakai yang di pergelangan tangan sebelah kiri, ini fokusnya adalah untuk kesehatan darah, pembuluh darah, jantung, paru, pokoknya seluruh tubuh kita jaga dengan baik. Kalau yang di rongga hidung, ini akan terfokus pada aliran darah di area kepala. Dan jangan lupa juga nih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti yang sudah dilakukan juga oleh Pak Cahyo. Pola hidup sehat terus dilakukan. Ingat bahwa menua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan. Anda pasti ingin memilih menua dengan sehat, aktif, dan produktif. Caranya pakai teknologi laser sekarang juga. Saya mengajak rekan-rekan atau teman-teman saya atau siapapun lah yang mendengarkan ini bahwa memakai teknologi laser itu pertama simpel, pakai logik saja, tidak ada ruginya. Pertama simpel aja, harganya ya seperti itu Bapak Ibu sudah lihat sendiri. Tetapi manfaatnya coba saja, karena saya sudah merasakan manfaatnya sih. Dan itu bagi saya sangat useful, sangat bermanfaat. Sehingga marilah kita pakai teknologi laser supaya hidup kita ini terjaga aliran darahnya sehingga kita dapat bugar dan menua sehat. Itu aja sih, simple tetapi useful, itu aja. Thank you. Terima kasih Pak. Nah, cerita dari Pak Cahyo ini bukan hanya membuka wawasan kita, tapi juga harus menjadi pelajaran hidup yang berharga buat semua yang menyaksikan ya. Nah, yang digunakan oleh Pak Cahyo dan juga saya ini adalah AccuLaser pemirsa. Pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan angka hipertensi, ya kolesterol, asam urat, dan gula darah yang tinggi. Harapannya mencegah dari komplikasi, nggak ada yang menyenangkan pemirsa. Ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal jauh-jauh deh dari kita. Ya. Nah, yang harus Anda ingat juga pemirsa, produk AccuLaser nih, ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Dan Gogomall ini adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Nah, ini penting buat Anda ketahui pemirsa ya.
GoGoMall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap GoGoMall. Ingat, GoGoMall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Jika Anda ingin langsung mendapatkan produknya, boleh kunjungi saja kafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya. Pemirsa, usia memang tidak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini. Kita fokus ya pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan penggunaan AccuLaser ataupun dokter laser. Jadi saya ingatkan pemirsa, konsultasikan masalah kesehatan Anda sekarang juga karena ada loh solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga ya. Kami pamit, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy kali ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semuanya semangat hidup sehat. Saya 2016 pasang ring pertama, jadi serang jantung sampai 99% penyumbatannya. Yang kedua 2018 itu 70% penyumbatannya. Yang ketiga 2002 60% penyumbatannya. Tensi sampai di atas 150. Asam urat sampai pernah 7 sampai 8. Kolesterolnya itu di atas 200. Dengan menggunakan teknologi laser itu sekarang relatif normal. Tensi 125. Kalau asam urat tadi 5 ya. Untuk kolesterol relatif 140-an gitu. Tentu yang saya rasakan kondisi badan saya press fit gitu ya. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGoMall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.